Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Kembali lagi bersama Happiness Story. Pada part ketiga ini setelah part 1 menuju ke Trenggalek, part 2 menuju ke Pacimantoro, dan yang part ketiga ini sepertinya sudah final harus menuju ke Yogyakarta. Tetapi sebelum ke Yogyakarta, saya sedang berburu berburu menuju ke salah satu kafe ya di kota Jogja yang sangat ikonik, yaitu Oblique View ya. Jadi ini pemandangan laut yang keren gitu ya. Saya lihat di Instagramnya, dan ini saya sedang menuju ke sana. Saya lihat di map masih cukup ya, walaupun saya ini agak ngebut ya nggak ngebut sekali, tapi agak keburu-buru lah intinya. Oke, langsung aja kita tonton video perjalanan saya ini. Dan di depan ini view-nya sangat epic sekali, dan kayak di negara mana gitu ya. Padahal ini masih di Jawa Tengah, masih di Indonesia ya, walaupun masih proses ya. Ini sepertinya akan menjadi jalan ikonik menuju ke kota Jogja lewat Pancela atau jalur lintas selatan. Nah, ini sepertinya kan masih pembangunan terus. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kanan kiri ini kan masih dibangun ya. Coba bayangin aja, nanti kan itu pasti lebar ya. Kalau kita lihat pasti lebar, dan sepertinya akan syahdu sekali lewat jalan ini. Seperti di jalan-jalan sebelumnya, memang yang saya pilih jalannya jalan-jalan yang syahdu. Memang niatnya memang berpetualang ya. Seperti inilah teman-teman, berpetualang. Sebenarnya tidak memilih jalur-jalur yang umum atau yang sudah sering dilewati. Bagi teman-teman yang berminat, silahkan boleh komen-komen, tanya-tanya di YouTube channel saya, rutenya gimana atau perjalanan gimana, apa yang perlu disiapkan. Silahkan. Ini juga sama-sama pemula ya, saya juga masih pemula, belum punya banyak pengalaman juga dalam touring. Tetapi ya touringnya masih deket-deketan ada, tapi ini bisa jadi pertama kali touring saya terjauh ya, bisa jadi. Walaupun ya memang sejak remaja saya sering berpetualang seperti ini gitu, tapi mungkin di usia sekarang saya ini bisa jadi baru pertama kali ya saya touring ya, lumayan jauh ya, 300 kilo gitu. Oke, apalagi ya, simak saja deh video yang ada di depan ini, silahkan.
tahu ya, masih di setelah Pacimatoro kalau yang jelas ya. Sepertinya saya tadi baca rambu itu Pacimatoro sudah arah ke yang lain. Dan ini saya juga tadi ya keburu-buru juga agak keburu-buru. Nah ini coba ada plang besar ya di depan itu sepertinya. Nah ini teman-teman mungkin saya sedikit sharing. Nah inilah tembusnya ya. Nah kalau sebelah kanan itu adalah jalan besar, di depan itu sudah jalan besar. Nah inilah tembusnya dari Pacimatoro menuju ke jalan yang baru. Ini saya slow motion kan. Nah ini ada pertigaan besar. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang tahu boleh komentar. Nah setelah ini jalurnya sudah bagus sekali, sudah besar, sudah nyaman, dan saya ketemu gunung-gunung yang dibelah gitu ya. Itu banyak, nanti setelah ini kita lihat. Nah mungkin kalau teman-teman banyak yang tahu boleh deh sharing-sharing ini daerah mana gitu ya. Kalau tadi sebelah kanan tadi arahnya dari mana? Sepertinya dari Klaten atau dari Solo mungkin bahkan ya. Kalau enggak lah, kalau Solo enggak, sepertinya Klaten sepertinya. Oke, jalan ini sangat indah sekali. Inilah mungkin jalur Pansela Gunung Kidul ya, kota Yogyakarta. Dan sampai sini tuh lelah selama perjalanan hampir 8 jam lebih ya. Dari jam 8 ini di sini sampai jam 5-an ya kurang lebih ya. Ini kayaknya pegel-pegel hilang semua lihat pemandangan yang sangat salju ini. Dan ini akan terus gitu ya menuju ke rencana saya di cafe Oblik ya. Dan semoga nuntut gitu ya, dan ini sedang berproses. Dan mohon maaf ya teman-teman, ternyata perjalanan saya cari gitu ya, perjalanan menuju ke Obliknya ini ternyata GoPro saya sepertinya mati gitu ya. Jadi saya juga nggak ngecek karena saya juga keburu-buru sehingga lost di situ. Dan langsung saja kita lihat suasana di Oblik menggunakan kamera DSLR saya. See you. Oke, gimana? Indah bukan kafenya? Nggak salah nih saya nemukan kafe itu, walaupun saya melihat dari Malang ya sebelumnya. Pada itu searching dan apa sih yang viral di Jogja, salah satu yang viral di Jogja adalah Oblik Sea View itu ya. Jadi saya memang dengan istri itu suka pantai ya, jadi pantai-pantai yang eksotik beberapa sudah saya kunjungi. Dan ya, kita dalam hal ini kita mengunjungi pantai yang ada di Jogja. Dulu waktu kecil saya mengunjungi Parangtritis ya, ternyata itu yang saya lihat pantai itu adalah Parangtritis dari atas gitu ya. Dan ini saya sedang perjalanan dari Oblik menuju ke hotel karena tadi bisa sempat ngecas sedikit ya, 1 jam cukup lah untuk ngecas baterainya. Dan ini sedang perjalanan perjalanan malam yang sangat syahdu menuju ke kota Yogyakarta. Oke, di tengah perjalanan saya tiba-tiba ini nemu angkringan. Nah, jadi saya punya value kalau ke Jogja itu kalau nggak mampir angkringan tuh rasanya saya belum merasa sampai Jogja gitu. Jadi pertama kali yang saya tuju adalah angkringan ini, selain tadi ya kafe Oblik tadi. Dan di angkringan yang sederhana ini saya sama istri ngobrol-ngobrol dengan apa yang sudah kita capai, dan sepertinya sangat syahdu sekali ini untuk berdua bersama istri. Oke, setelah ke angkringan lanjut lagi perjalanan karena di angkringan sudah jam berapa ini ya, kalau lihat di atas itu sudah 7:30 ya. Jadi luar biasa, dari jam 8 hampir jam 8 kembali gitu ya, 12 jam perjalanan ya. Walaupun
banyak berhentinya ya saya dengan istri, karena memang istri yang sepertinya banyak apa ya mungkin nggak terbiasa ya, nggak terbiasa perjalanan jauh. Kalau saya mungkin kalau masih di sini aja saya merasa fisik saya masih kuat saja ya sampai Jogja ini. Nggak tahu besoknya, nggak tahu hari kedua, hari ketiga. Biasanya pengalaman saya capeknya itu di hari kedua atau ketiga atau keempatnya. Kalau hari pertama itu masih semangat 45 biasanya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya ini ya sebaiknya memang dihindari untuk perjalanan malam gitu ya. Kalau ini pendapat saya pribadi, boleh deh teman-teman sharing gitu ya. Ya mungkin ada yang setuju tidak setuju ya, tergantung pada kemampuan fisik teman-teman. Tapi sekuat-kuatnya fisik, kalau kita sudah perjalanan sangat panjang tentunya juga akan membahayakan diri kita atau pengendara yang lain. Sebaiknya sih kalau malam ya maksimal kalau menurut saya jam 9 gitu. Sekuat-kuatnya tubuh kita saya yakin pasti ada masa limitnya gitu. Oke, kalau teman-teman setuju boleh komen atau boleh sharing-sharing aja pengalaman motoran itu maksimal berapa jam gitu ya. Walaupun berhenti-berhenti. Dan ini saya juga tadi berhenti, dan alhamdulillah apa yang saya khawatirkan di kota Pacitan itu tidak terjadi. Alhamdulillah lolos di tengah hutan tadi di Gunung Kidul tadi masih sore gitu ya. Tadi memang agak khawatir kalau takut itu malam gitu kan, nggak ada siapa-siapa, masih sepi sekali gitu ya khawatir kalau ada apa-apa. Tapi alhamdulillah ini sudah di kota ya, aman lah. Kalau jam 8-an itu kan masih tergolong rame kan ya. Oke, kita simak saja videonya ini. Oke, nyampe kota Jogja ini saya sama istri ngobrol, kita langsung ke hotel atau muter-muter Jogja dulu lah. Istri minta ayo kita muter Jogja dulu, minimal lihat Tugu Jogja lah gitu ya, biar bener-bener terasa nyampe Jogja gitu. Akhirnya ya sudah, map saya ganti ke arah Tugu gitu ya. Dan ini ya kalau nggak salah itu depan itu sudah kelihatan, dan kebetulan gitu ya, kebetulan ini di Tugu ini sepertinya mau ada event ya, kalau nggak salah ada ulang tahunnya Jogja ya, kebetulan kalau nggak salah ya. Jadi ada lampu-lampu, ada sepertinya mau ada event
Nah, saya nggak tahu, mungkin besok lah kita cari tahu apa ini event apa gitu ya. Dan inilah Tugu Jogja yang sangat ramai dan tidak pernah sepi ya, bisa jadi semakin lama semakin ramai seingat saya di Jogja ini. Nah, ini kita udah nyampe dan kita perjalanan setelah ini langsung kita perjalanan menuju ke hotel. Oke, jam 8 ya tepat kita alhamdulillah nyampe hotel. 8 kurang 5 menit gitu ya kalau lihat di jam ya. Kita nyampe di hotel. Nah, kita menginap di hotel Aveon ya. Nah, ya benar Aveon. Tadi di angkringan tadi saya nyarinya gitu ya, karena memang kita nyantai saja perjalanan, terus kita di angkringan tadi sebenarnya kita nyari hotel gitu ya. Alhamdulillah nemu ini dan langsung saja kita istirahat ya, karena sudah 12 jam perjalanan. Dan kita lihat dulu hotelnya sedikit saja, gimana hotelnya, apakah nyaman gitu ya. Ya kalau menurut saya sudah cukup lah, pokoknya bisa tidur gitu ya. Ini ada TV ya, standarnya hotel ya. Alhamdulillah kita bisa menikmati istirahat dengan nyenyak. Sampai ketemu di video berikutnya perjalanan saya, berarti seputar Jogja ya, perjalanan seputar Jogja. Oke, dah.